Oke, kembali ke channel gue dan sekarang kita akan bahas mengenai TV spot terbaru dari Doctor Strange Multiverse of Madness yang berjudul Fate. Karena kemarin malam itu gue tiba-tiba dapat notifikasi dari kalian dan juga kalian udah ngechat ke gue bahwa bang bahas ini dong, Doctor Strange Multiverse of Madness yang TV spot yang udah rilis dong oleh Marvel Studios. Dan setelah gue cek, anjir, gila akhirnya nih mereka udah merilis satu promosi yang bisa dibilang itu ada beberapa adegan terbaru yang tidak ada di trailer sebelumnya. Dan karena itu kita akan bahas mengenai TV spot yang satu ini, itu adalah Fate dari Doctor Strange Multiverse of Madness ini. Oke, sebelum kita cek ke video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, karena kalau kalian tekan tombol subscribe dan like video sebanyak-banyaknya, terus juga share video ini ke teman-teman kalian, maka gua akan lebih semangat lagi buat video untuk kalian. Oke, thank you. Kita akan bahas mengenai Doctor Strange Multiverse of Madness TV spot yang berjudul Fate. Kalau kalian belum nonton video trailernya, kalian bisa aja langsung klik videonya, linknya ada di deskripsi. Oke, langsung kita masuk segmen ke Marvel Universe Indonesia. Oke, kita akan bahas mengenai TV spot yang kali ini. Jujur aja ketika gua menonton 30 detik durasi dari TV spot ini, Pak ya, ada beberapa hal yang harus gua bahas, Pak ya. Yang pertama, gua ingin bahas mengenai cetonnya, Pak. Di sini ternyata MCU sudah mengkonfirmasi bahwa ceton akan hadir di Multiverse of Madness sebagai bentuk awal dari buku Darkhold ini, Pak. Jadi kalau kalian udah nonton WandaVision ya, kalian tahu kan ya bahwa buku Darkhold ini berisi berbagai macam mantra-mantra ilmu hitam yang bisa dibilang ini akan membuat penggunanya bisa mengetahui apa itu multiverse dan bisa mengubah kepribadiannya. Yang awalnya itu adalah orang baik, setelah itu membaca buku Darkhold dan mengerti tentang apa itu multiverse, tentang apa itu sihir hitam dan sebagainya, itu mengubah kepribadian menjadi jahat. Maka ini menjadi alasan kenapa Wanda itu menjadi jahat ketika dia itu sudah berubah menjadi Scarlet Witch. Kayaknya Wanda ini akan menjadi villain utama di Multiverse of Madness. Kabarnya seperti itu dari pihak MCU, juga berbagai macam rumor-rumor yang beredar di internet, Pak ya, jadi seperti itu. Makanya, tapi yang gue bilang sini ceton itu ada dua loh, Pak. Kalau kalian perhatikan ya, kalau kalian slow motion videonya, kalian bisa melihat bahwa ceton sini itu ada dua. Yang pertama di sebelah kiri, yang kedua sebelah kanan. Nah, cetonnya ada dua, dan kalau menurut gue ya, ceton ini kalau di MCU ini dia kayaknya porsinya sangat sedikit banget, dan dia itu bukan menjadi villain kayaknya. Karena kalau yang gue lihat sini, ketika gue lihat berkali-kali, kalian bisa melihat bahwa ceton ini matanya itu semuanya berwarna merah. Nah, warna merahnya di mata mereka ini sudah sangat cocok banget dengan kekuatan yang ada di tubuh Wanda. Karena bisa dibilang Wanda itu kan bisa mengendalikan beberapa makhluk hidup ya. Karena kita udah melihat bahwa itu udah mengendalikan satu kota di Westview aja udah bisa, Pak. Apalagi dua makhluk magis ini. Kayaknya setelah Wanda ini sudah mempelajari buku Darkhold, akhirnya dia bisa mengendalikan si para ceton ini, Pak ya. Jadi seperti itu. Nah, makanya gue belum bisa memastikan apakah ceton ini akan menjadi villain untuk Multiverse of Madness atau tidak. Karena lagi-lagi ceton ini adalah makhluk magis dari perbentukan buku Darkhold, dan kayaknya porsi untuk ceton ini akan menjadi sedikit, Pak ya. Karena bisa dibilang kayaknya nggak berpengaruh besar mengenai cerita yang ada di MCU. Mungkin hanya sebagai reveal dari buku of Darkhold itu seperti apa aja, seperti itu. Karena ini ada kondisinya lagi dengan WandaVision. Jadi kalau kalian belum nonton WandaVision, kalian coba tonton dulu. Habis itu kalian bisa langsung tembus ke Multiverse of Madness ini, Pak ya. Karena ini semua menjadi titik puncak dari Multiverse Marvel itu sendiri, Pak ya. Jadi seperti itu. Oke, lanjut. Dan kita bisa melihat ada Doctor Strange yang mengatakan bahwa the multiverse is about life or death. The multiverse. It's life or death. Dia sudah mengatakan bahwa multiverse itu tentang antara hidup dan mati, dan kita bisa memastikan bahwa di sini kalau Doctor Strange sudah mengatakan seperti itu, akhirnya masalah multiverse ini bukan masalah yang main-main, Pak ya. Masalah ini sudah melibatkan yang namanya berbagai macam entitas yang ada di universe manapun. Dan jadi kalau ini sudah melibatkan berbagai macam orang-orang di sana, kemungkinan multiverse di Marvel itu makin menjadi hancur. Bukan hanya MCU saja, tapi semua Marvel movies dan juga Marvel comic, bahkan juga animasi pun itu sudah diutur sebagai universe masing-masing. Dan kalau itu udah hancur, wah bablas dah udah. Jadi bisa dibilang ini adalah puncak dari permasalahan multiverse di film ini, Pak ya. Jadi seperti itu. Di sini beberapa adegan berikutnya terlihat bahwa Wanda itu udah mengatakan there are other Avengers. We'll get you back on the lunchbox. Ada Avengers lain di sini. Nah, mungkin yang dimaksud Wanda di sini adalah Illuminati. Nah, kita bisa mengetahui bahwa Illuminati di MCU itu adalah sebuah kelompok superhero yang mereka akan mengatasi berbagai macam masalah yang ada di multiverse. Padahal di komik kan si Illuminati ini hanya sebuah kelompok
rahasia biasa yang mereka akan bertarung dengan berbagai macam sindikat rahasia. Tapi kalau di sini kan dibuatnya berbeda banget Pak ya oleh pihak MCU. Jadi bisa kemungkinan yang dimaksud Wanda di sini adalah Illuminati sendiri Pak. Karena kita udah tahu bahwa Wanda ini sudah menerobos markas Illuminati untuk mencari America Chavez untuk menolong dia untuk pergi ke universe lain agar supaya si Wanda ini bisa ketemu dengan anak-anak kembarnya, itu adalah Billy dan juga Tommy. Karena kita udah tahu ya bahwa Billy dan Tommy yang dibangun di MCU di universe utamanya itu adalah mereka hanyalah hasil rekayasa dari Wanda saja Pak ya. Dan besar kemungkinan ketika si Wanda ini sudah mempelajari buku Darkhold dan dia udah mulai mengerti mengenai apa itu multiverse dan sebagainya, kita bisa mengetahui bahwa Wanda itu sudah mendengar anak-anaknya yang ada di universe lain. Jadi bisa dipastikan alasan si Wanda ini mengejar si American Chavez adalah dia ingin meminta tolong kepada American Chavez untuk pergi ke universe lain agar supaya dia ingin menemui anak-anaknya yang ada di Westview di universe lain Pak ya, bukan Westview yang sudah dia bangun di MCU, bukan ya. Jadi ini benar-benar berbeda Pak ya, jadi seperti itu. Makanya wow, anjir, ini kayak akan menjadi titik utama dari WandaVision satu, dan kedua kayaknya ini akan menjadi titik multiverse yang paling kacau sih di sini karena ya namanya multiverse of madness Pak ya, benar-benar kacau lah ya seperti itu. Oke. Dan juga gue sangat excited banget ketika para cetonnya sudah ada di belakang Wanda. Kan bisa perhatikan di sini ada Wong yang sudah berpihak ke Wanda. Nah, apakah kemungkinan si Scarlet Witch ini akan menjadi hero lagi? Karena kan kita tahu kan ya bahwa ketika si Wanda itu sudah membaca buku Darkhold, dia itu sudah berubah menjadi jahat Pak ya. Dan di sini kayaknya si Scarlet Witch ini sudah berubah menjadi hero lagi dan dia udah mengendalikan kekuatannya lagi agar supaya dia tidak tenggelam ke dalam pengaruh magicnya si buku Darkhold ini Pak ya, seperti itu. Makanya si Wong ini sudah berpihak kepada si Wanda, atau bisa kemungkinan si Wong ini bekerjasama dengan Wanda untuk melawan Sinister Strange. Kalau kalian udah tahu ya bahwa Sinister Strange ini kayaknya ini akan menjadi villain utama bagi Multiverse of Madness, tapi kita nggak tahu lagi ya. Sekali lagi kita tidak tahu siapa villain utama di Multiverse of Madness ini, apakah Sinister Strange atau Ceton atau siapapun itu kita nggak tahu. Tapi sampai sekarang di sini yang kita udah dapat konfirmasinya bahwa Wanda ini akan menjadi titik utama masalah dari Multiverse of Madness ini Pak ya, jadi seperti itu. Makanya dari TV spot ini kita belum bisa mendapatkan konfirmasi apa-apa mengenai villain utama dari film ini, tapi yang jelas kayaknya MCU ini sudah mempersiapkan hal yang sangat-sangat matang banget kepada kita untuk diperlihatkan titik masalah utama yang ada di Multiverse of Madness ini Pak ya, seperti itu. Udah tone darknya udah mulai ketahuan, bahkan ada sedikit jokes Pak ya, ada sedikit jokes mengenai The Strange sama si Wong ini ketika mereka tuh akan menghadapi asap hitam yang ada di depan mereka, jadi seperti itu. Makanya tapi kita nggak tahu asap hitam ini siapa, apakah ini adalah asap yang ada di Loki episode 5, kita nggak tahu nih, kita nggak tahu nih, atau mungkin ada masalah atau Wanda yang akan menyerang Kamar Charge, kita nggak tahu Pak ya. Jadi ini masih banyak banget kemungkinan dan juga masih banyak banget rumor, kita masih belum bisa konfirmasi apakah ini Wanda ataupun ini adalah villain dari Loki yang bisa dibilang itu asap yang hidup tuh yang udah menewaskan berbagai macam entitas yang ada di sana yang dibawa oleh TVA, kita tidak tahu Pak ya. Gua pikir mengabarkan bahwa ternyata Multiverse of Madness ini akan berdurasi 2 jam 6 menit Pak, karena sebelumnya Multiverse of Madness ini durasinya kayak lebih panjang banget Pak ya, karena di sini kayak kalau yang gua salah ingat ya, kalau correct me if I'm wrong, kalau yang gua ingat ya di situ kayak Multiverse of Madness itu durasinya lebih panjang daripada ini. Kayaknya di sini ada beberapa adegan di cut mungkin Pak ya, jadi seperti itu. Makanya oleh pihak Disney, gua ingin bahas mengenai pertarungan antara Doctor Strange dengan Baron Mordo di markas Illuminati. Dan jadi kayak ini pertarungan mereka berdua ini adalah setelah si Doctor Strange itu sudah dijelaskan oleh Profesor X mengenai apa itu multiverse dan berbagai macam masalah yang akan dihadapinya. Tapi kemungkinan sini kayaknya Doctor Strange ini ketika dia akan melawan Mordo versi Supreme itu kayaknya si Doctor Strange ini sudah memberontak kepada Illuminati, mungkin seperti itu Pak ya. Dan kita bisa melihat bahwa pedangnya si Mordo ini sangat berkilau Pak ya, dan sini kayaknya waduh ini akan menjadi battle yang sangat-sangat beres banget kayaknya seperti itu ya. Kalau kalian perhatikan di situ ada sosok si Captain Marvel ya kan, karena yang banyak bilang bahwa ini adalah katanya itu adalah Iron Man superior yang versi Tom Cruise, ada yang bilang itu adalah si Firestorm atau gimana, banyak banget yang mengatakan itu bukan si Captain Marvel. Tapi ini kita udah memperjelas bahwa kayaknya ini mukanya ini adalah si Maria Rambeau, ini adalah varian Captain Marvel dari universe lain Pak ya. Jadi di sini kita kayak udah fix ini adalah Captain Marvel dari universe lain, bukan si Iron Man versi Tom Cruise ataupun si anggota Fantastic Four yang si manusia api itu, bukan ya, bukan. Jadi bisa dibilang ini adalah Captain Marvel versi Maria Rambeau dari universe lain. Oke, jadi benar-benar varian dari Captain Marvel, bukan si Carol Danvers. Jadi benar-benar adalah si Maria Rambeau, karena mukanya gue udah bisa melihat, kalau kalian bandingkan dengan mukanya Maria Rambeau yang ada di Captain Marvel tahun 2019, kalian bisa melihat bahwa muka ini sama Pak ya, dan kekuatan kosmiknya udah mulai kelihatan dan juga udah mulai ada stop frame dimana kita bisa melihat lebih jelas mengenai si Captain Marvel versi Maria Rambeau kali ini.
Oh my god. Oke. Jadi bisa dibilang ada berbagai macam banyak varian yang akan muncul di Multiverse of Madness ini sebagai bentuk multiverse itu sebenarnya apa yang ada di MCU kali ini. Oke. Gua kira ini adalah Iron Man versi Tom Cruise, ini bukan Pak ya. Aduh, tapi ya ngapa ya, tapi mungkin bisa jadi MCU punya kejutan lagi buat kita nanti ya. Oke, gue nggak sabar nih. Oke, itu aja mengenai video kali ini mengenai pembahasan gue mengenai TV Spot atau Strange Multiverse Madness yang berjudul Fate ini. Kalau kalian punya pendapat lain atau kalian punya teori lain atau kalian punya informasi baru lagi, tulis aja di kolom komentar di bawah dan kita bisa diskusi bareng seperti biasanya. Oke, itu aja mengenai video kali ini. Coba like, comment, dan subscribe untuk mendukung gue buat video mendidik dan menghibur kalian semua, karena gue janji sebisa mungkin gue akan buat video seperti ini lagi untuk kalian. Jadi jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video baru dari gue. Sampai jumpa di video berikutnya. Adios. Woohoo!